Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الله أكبر الله أكبر Acara berikutnya itu acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Saiful. Langsung saja Ustaz Saiful waktu silakan tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak masih aktif ngantep status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kalau kompak kan kelihatannya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tapi seperti itu. Bisa nonton. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Darussalam, Nggak bisa nonton. imam dan ustadz-ustadznya, semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, amin. Amin. Selalu diberikan kesehatannya, amin. Amin. Istrinya didoain nggak? Amin. Doain Ustaz. Istrinya satu aja. Nanti kalau istrinya banyak, ke masjidnya jadi enggak. Kebanyakan chattingan waktunya. Hadirin rekan-rekan seiman, seakidah, sekeyakinan dan seperjuangan yang saya muliakan dan semoga Allah selalu memuliakan kita semua, amin. Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa berjumpa lagi. Saya kira-kira sudah setiap minggu kesini ini nggak ketemu. Kayaknya kebanyakan antumnya yang kebanyakan lembur, jadi nggak ke masjid ini. Ini baru ketemu. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya di dunianya, tapi juga fi dunya wal akhirah. Man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, wa ayum sa'alahu fi atharihi, kemudian pengen dipanjangkan umurnya oleh Allah, fal yasil rahimah, maka senang-senang silaturahmi. Jadi jadikan masjid ini sebagai ajang silaturahmi kita sesama muslim. Kalau di Kisuksa doang, kita pikirannya hanya satu, paling chattingan. Bener gak itu? Kalau di masjid, saya lihat Ustadz Pak Din ini, Pak Zainuddin ngaji terus. Kalau di rumah bukan mikirin ngaji, mikirnya yang lain. Tapi alhamdulillah, Amade malamnya bangun dia jam 3. Masya Allah. Sholatul lail malam. Luar
biasa. Kalau di Kisah buru-buru 14 dia. Duhanya aja pakai kunut ya. Tapi di masjid alhamdulillah nggak ada, subuh bangun semua. Kalau nggak bangun kan mau ditalkin ini. La ilaha illallah. Takutnya bablas. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup itu. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat yang kalian baca akan dibawa oleh malaikat ke hadapanku, kata Rasulullah. Sahabat pun bertanya, kaifa tu'radu sholatuna alaika ya Rasulullah? Bagaimana sholatku akan dibawa menghadap engkau? Wa qad arinta, yakni balita, karena engkau sudah wafat. Jasad engkau sudah hancur dimakan cacing tanah. Rasulullah bersabda, Rasulullah menjawab, Innallaha harama Allah. Innallaha harama 'alal 'ard. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi, mengharamkan cacing-cacing tanah. Antakula ad-jasadal anbiya, memakan jasadnya para nabi. Jelas? Jadi kita jangan ngimpi, nanti begitu mati kita jasadnya utuh. Bener nggak Pak Mas Titus? Jangan ngimpi. Kecuali di dunianya rajin baca surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca terus surat Tabarok, didawamkan tiap hari, tiap malam. Tapi nggak pernah ke masjid. Sama aja. Begitu mati cacing-cacing tanah sudah nanggung, Bronis datang gitu kata cacing. Karena kita bukan nabi. Hafalin surat Tabarok, cuma 30 ayat. Nanti pulang dari Korea di rumah, kalau ustadznya nggak ada, kita jadi imam baca surat Tabarok. Bener nggak Mas Yanto itu? Luar biasa. Sawahnya luas, rumahnya bagus. Amin. Ternyata surat Tabarok hafal, makanya mulai dihafalkan. Kalau pagi subuh itu kita hafalan. Nah, surat Tabarok salah satunya. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca nanti di yaumil kiamah akan meringankan kita, akan mendapatkan syafaatul husna dari beliau. Amin. Allah. Saudaraku yang saya muliakan, katanya sih dingin. Apa perlu pakai nalo? Hanya lembur Ustaz. Amin. Kalau lembur ya infaknya ke masjid jangan lupa. Tadi udah disinggung sama sekjen tentang infaknya ke masjid. Mathalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Nanti dibuka surat Al-Baqarah ayat 162 tentang infak, bagaimana pahala yang akan kita dapatkan. Buka Qurannya, dibaca, ngaji. Orang yang infak seperti orang tua kita tuh. Kalau nanam padi, kita sebar satu, akan tumbuh menjadi 7 cabang. 7 akan menjadi 700.
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi rugi kalau kita tidak infak. Ustaz, lemburan nggak ada ini, juga mana? Buru-buru untuk infak. Jangan kasih. Jam 6 kesok. Besok kesok berikan terus katanya. Jadi benar kata sekjen itu. Jangan yang 97,5% diambil hanya gara-gara 2,5%. Zakat itu kan 2,5. Keluarin zakatnya. Ya, makanya yang banyak lemburan ya terutama ini. Banyak lemburannya gaji 3 meter dia masih. Kalau bicara infak di macam berburu agak denger ini. Masalah ini. Al-imanu, iman itu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu percaya di dalam hati. Wa qaulun bil lisani, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkani, tapi juga diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau gajinya 3 meter, bersyukur dalam hati, perbuatannya keluarin untuk masjid. Datang ke Mas Fajar atau ke bendahara Mas Yusuf, Pak Yusuf itu. Mas Yusuf, ini saya gajian 3 meter, 1 juta saya infakkan ke masjid. Doain Ustaz, mudah-mudahan saya nambah istri lagi sekali. Amin. Pak Yusuf langsung imbok ke saya nih, Ustaz, ini ada yang minta didoain, minta nikah lagi gitu. Ya Mas Nur ya, langsung saya jawab, saya sendiri yang akan ijabin. Mas Burhan. Ini kalau pengajian begini laki-laki paling seneng. Ibu-ibu di rumah ini dikomplain nanti saya. Ini di live masalah ini jamaah Hongkong banyak yang protes. Woi, Ustaz ngajarinnya nggak bener. Hadirin yang saya muliakan, orang tuanya yang meninggal dari Pak Yusuf, abinya meninggal, abahnya, kemudian Mas Supri Greci. Nah, dulu aktif di Jamaah Masjid Darussalam dari Jogja Gunung Kidul, juga ibunya meninggal dunia. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau almarhumah Allahumma ighfir lahum, diberikan ampunan oleh Allah. Amin Allah. Allahumma ighfir lahum wa'afihi wa'fu anhum, dan dimaafkan segala dosanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita yang belum meninggal ini, kajian kita hari ini tentang persiapan kita menghadapi maut. Serius nggak ini? Serius. Sebenarnya saya ragu. Kalau saya sampaikan ini, jangan-jangan besok kerja nggak semangat. Libur. Besok. Saudaraku seiman, seakidah dan seperjuangan yang saya muliakan, seorang anak melihat orang tuanya duduk terpulai lemas di atas kursi roda, mukanya pucat, air liurnya meleleh, kalau bahasa Indramayunya ngiler, tangannya bergetaran karena menderita penyakit Parkinson. Orang tua ini menatap jauh ke depan, seperti ada yang disesalkan. Suara azan datang, dia pun tabah, meneteskan air matanya. Anaknya pun bertanya, kenapa menangis Pak? Orang tua ini menjawab, sekarang ketika ada suara azan saya cuma bisa mendengarkan. Kakiku sudah tidak bisa untuk melangkah ke masjid, tidak bisa bersolat jamaah di masjid. Waktuku dulu, waktu muda, saya habiskan untuk hura-hura. Di Korea 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun dulu. Gajiku 3 meter hanya untuk hura-hura. Dikirim ke Indonesia, tapi saya nol amalnya, nggak pernah ke masjid. Orang tua ini pun menyesal. Lan tarji'al ayyamu lagi madot, hari-hari yang sudah berlalu tidak mungkin bisa kita ulang kembali.
Anaknya pun meneteskan air mata. Siapakah orang tua itu? Kira-kira kita lah 10 atau 20 tahun yang akan datang. Untuk itu hadis yang akan saya sampaikan berkaitan dengan masa muda kita dikemanakan. Saya kutip dari kitab Al-Mustadrak yang ditulis seorang ulama besar ahli hadis bernama Imam Al-Hakim. Hadis ini Imam Al-Hakim dia berkata, "Hada hadisun sahih." Hadisnya sahih. Saltarti Syekhani menurut syarat yang disyaratkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini tidak ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga tidak ada dalam kitab Muslim, tetapi sesuai syarat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini menurut Imam Al-Hakim hada hadisun sahih. Hadis dalam kitab Al-Mustadrak. Kemudian hadis ini ada dalam kitab Sunan Nasa'i. Apa kata Syekh Albani? Syekh Albani dia berkata hada hadisun sahih. Maka Syekh Albani pun berkata bahwa hadis ini statusnya sahih. Didengarkan enggak? Lanjutnya ini. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Amin. Azhar minta didoakan cepat punya anak. Amin. Sabar. Sudah tanda tangan semua. Sabar. Kita doain dulu Pak Azhar. Allahumma akthir malahu. Amin. Ya Allah banyakkan hartanya. Amin. Harta kita semua jamaah Masjid Al-Aqsa. Wa akthir wa waladahu. Banyakkan anaknya. Amin ya Allah. Mobil khusus teman-teman yang belum punya anak, ya Allah hadirkan anaknya. Anugerahkan anak yang soleh-soleha. Amin. Wa akthir maluhu, kembangkan rezekinya, banyakkan hartanya agar menjadi orang yang dermawan, beramal soleh dengan hartanya. Amin. Amin. Diaminkan orang banyak nih doa kita. Yang jomblo didoain juga Pak. Oh yang nanti dia Pak Adin aja udah ketawa itu. Mau kasih lagi saya doain. Sekali juga nambah. Kita lanjutkan hadisnya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini seorang anak muda. Ibnu Abbas ketika Rasulullah meninggal, dia masih berdarah Nabi karena Abdullah ibnu Abbas ini anak dari pamannya Nabi, yaitu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ayahnya Nabi siapa namanya? Abdullah. Siapa ayahnya Nabi? Abdullah. Nanti anak kita tanya nggak bisa jawab. Ngaji sekarang ini. Bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Punya saudara bapaknya ini namanya Abbas radhiyallahu anhu. Nah Abbas punya anak namanya Abdullah ibnu Abbas. Ketika Abdullah ini kecil, didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah jadikan anak ini dalamkan ilmu agamanya. Makanya kita yang punya anak kecil Mas Yusuf, doain anak kita, Allahumma faqihu fid din, ya Allah dalamkan ilmu agamanya. Allahumma faqihu fid din, ya Allah dalamkan ilmu agamanya. Wa ta'wil Quran, dan pahamkan tentang Al-Quran dan mampu memahamkan orang lain tentang Al-Quran. Itu doanya Rasulullah untuk Abdullah ibnu Abbas. Nah saya kutip doanya Rasulullah untuk Abdullah ibnu Abbas ini untuk mendoakan anak-anak kecil biasanya. Nah apalagi anak-anak kita masih sudah. Yang lain yang sudah punya anak. Kadang kan kita hanya ini, nikah itu kan sunnah Rasul, apalagi lebih dari satu. Nah ini kan kita nggak ngeliat berapa Rasulullah maharnya ketika nikah dengan Siti Khadijah. Berapa? 20 ekor onta. Bayangkan kalau satu ekornya 35 juta, berapa itu? Mas kawinnya Nabi ke Siti Khadijah 20 ekor onta. Nah itunya dilihat itu anak-anak kita. Makanya kita pulang dari Korea jangan malu-malu ini. Maharnya jangan cuma seperangkat alat sholat. Kita ganti sekarang.
sapi 20. Jangan sunnahnya doang. Siapkan dulu Rasulullah. Anak muda Rasulullah, umur 25 tahun. Ketika menikah dengan Siti Khadijah, umur Rasulullah 25 tahun. Maharnya 20 ekor unta. Dan ngeri Mas Kun. Abot. Siap-siap mandi. Itu plus surat tabarok itu. Rukmin dihabisin semua. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berapa umur Abdullah ketika Rasulullah meninggal? Umurnya 15 tahun. Umur Abdullah ini masih 15 tahun, masih anak muda. Tapi subhanallah, karena didoakan Nabi, doa Nabi makbul. Dia pun menjelma menjadi salah satu turjumul hadis. Periwayat dari 7 orang periwayat hadis paling banyak. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia menjelma menjadi seorang ulama besar. Nah, hadis yang diriwayatkan beliau. Lalu apa bunyi teks hadisnya? Dilanjutkan ini. Lanjut. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Jelas? Jelas. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Kronologis saya menceritakan hadis ini karena mendengar teman kemarin ibunya meninggal dunia. Maka saya teringat hadis ini. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Pergunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda. Ini anak-anak muda ini yang masih muda-muda. Emang Ustadz gak muda juga. Oh, Insya Allah. Ya nggak Mas Nur? Kita ini masih muda-muda juga. Buktinya Padin itu. Jangan cuma tampangnya Padin pakai jubah, tapi jiwanya jiwa muda dia. Masya Allah. Apalagi ini teman-teman yang masih muda, saya bangga. Dari ketua dan sekjen lapor, Ustadz, ini banyak jamaah yang baru-baru masih muda-muda, bagus. Nah, makanya prospek Masjid Darussalam itu selama masih ada antum-antum yang muda ini, insya Allah 5 tahun yang akan datang akan maju. Amin. Serius ya? Aktif ke masjid tapi. Wa a'rada an dzikri. Siapa yang melalaikan peringatan dari Allah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku seiman, seakidah dan seperjuangan yang saya muliakan, anak muda, ini masa-masa emas kita ini. Menyesal nanti kalau kita di Korea hura-hura pulang tidak ada dana. Menyesal. Untuk itu disinilah kesempatannya kita untuk mengumpulkan dana bekal untuk dunia dan akhirat. Tapi ke masjidnya ya. Ini masalah kadang-kadang. Kenapa nggak ke masjid? Lembur terus, Tad. Lembur terus. Lemburannya banyak malah nggak ke masjid. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa'inna lahu ma'isyatan dongkak. Akan aku sempitkan rezekinya. Mungkin rezekinya dibanyakan, tapi rezeki itu tidak barokah. Maka ke masjid, makmurkan masjid ini. Apalagi belakangan juga banyak teman yang kecelakaan, meninggal mendadak, malamnya nonton bola, besok gak bangun.
Mainnya main PS lagi. Allah. Bapak Ustaz. Jangan keras-keras ya. Oh iya, siap. Ke masjid. Iya, siap. Musim dingin Ustaz. Justru tentang pahala dingin ini, justru pahalanya lebih banyak. Insya Allah nanti akan saya sampaikan di lain kesempatan hadis tentang musim dingin. Jadi untuk itu datang ke masjid. Ya Mas Jenal ya? Oh gitu. Malah menghayal yang gak ke masjid. Di masjid mau rokokan ada di atas tempatnya, mau rebanahan ada, mau begini-begini ada, disiapin. Kurang apa lagi? Wifi ada 2. Kurang puas tak banyak yang pakai di office itu. Pakai. Itu yang khusus buat saya pakai itu. Kurang apa lagi itu? Akwatnya nggak ada Ustaz. Harus kita beli di gedung yang bawahnya. Kalau masalahnya akwat. Karena kalau gedung yang bawahnya kita beli, nah akwat mau tidur di sini. Mudah-mudahan infaknya ini. Kalau infaknya kuat, insya Allah. Karena ada juga sih yang memotivasi itu ahwat ada kan nih? Jangan pura-pura diem. Jangan ada dusta di antara kita. Ya Mas Gun ya? Iya. Sababaka qabla haramika, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Mumpung kita masih kuat ke masjid, kaki sempurna, tangan sempurna, mata masih sempurna. Nanti kalau sudah waktunya kita masa tua datang, iyalah kalau kita masih lama bisa berjalan. Kalau tiba-tiba ada musibah mendatang, tadi ayat yang dibaca tentang musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Janji Allah akan diberikan cobaan. Pertama kelaparan, al-ju'. Wa naqsi minal amwal, diberikan kesusahan ekonomi. Jadi ada teman-teman yang masih nganggur, yang mungkin sekarang nganggur di masjid. Salah satunya memang ujian dari Allah, ada disempitkan rezeki kita. Jadi berhusnudon kepada Allah. Lebih baik nganggur di masjid lah, sholat, ikut masak sama Mas Ali Rodat. Belajar masak tuh sama Mas Ali Rodat itu. Itu kopi handalnya Darussalam itu. Tapi jangan singgung hatinya kau. Bahaya. Rodat. Itu yang sering hidangan yang kita makan. Tim dapur lah, yang banyak jasanya untuk kita itu. Makanya dukung, dan jangan lupa kita makan juga, kita harus beli tuh. Saya terharu, ada yang lapor ke saya, Ustaz, si A itu setiap gajian pasti manggul beras deh, 1 karung masjid, luar biasa. Jadi dia beli beras, dipanggul, dibawa ke masjid. Saya teringat yang kisahnya Umar bin Khattab, luar biasa. Umar bin Khattab ketika keliling kampung, ada yang sengsara, dia ngambil dari Baitul Mal beras, dipikulnya sendiri. Pengawalnya kalau bahasa kita nih, pampres nih, udah saya bawa aja Khalifah. Enggak, kamu nggak bakalan kuat nanggung dosa saya nanti. Dipikulnya sendiri. Saya teringat itu cerita. Ada jamaah kita, setiap gajian dia beli beras di luar, dibawa ke masjid, diantarkan ke pengurus masjid. Ada yang bawa buah. Nah, sekarang apa yang kita berikan ke masjid? Jadi ketika ini, kalau cerita ini ngantuk ini. Lanjutin gaji. Nah, jadi teman-teman yang sudah kerja keras di dapur, mereka keluar dana sendiri. Bayangin, kalau mau masak gak ada dana, mereka keluar dana sendiri, luar biasa. Makanya kita ini yang leha-leha, yang gak ikut kerja di dapur, gak seeloknya, kurang etis kalau kita biarin mereka. Nah, jadi kita tanggung jawab bersama. Jelas ya? Insyaallah. Ustadz ini makanan aja dihitung-hitung ini. Hitungan banget ini Ustadz ini.
Kita pengen kan yang kita makan, doa kita makbul, pengen nggak? Amin. Kita doain minta anak yang soleh. Robbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepada hamba anak yang soleh. Amin. Tapi makanan yang kita masuk ke darah kita bukan makanan yang halal, maka doa kita tidak akan makbul. Jadi hati-hati. Untuk itu kalau punya rezeki, gajian, dapat bonus, kasih ke tim dapur. Ini saya infak buat teman-teman biar semangat sholatnya. Antum dapat pahala banyak gitu. Jelas ya? Jelas? Jelas nggak yang ini? Jelas. Mereka termasuk fi sabilillah, orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita punya rezeki, transfer ke orang tua atau ke istri, sampaikan ke guru ngaji. Guru ngaji kita. Sekolahkan ke anak yang multi bahasa, bahasa Inggris pinter, bahasa Arab pinter, bahasa Brebes pinter. Nanti dia pulang ceramah ihtanim khamsan qabla khamsin ke orang tuanya. Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan itu. Dia pidato dengan bahasa Arab di depan bapaknya. Buat itu. Bapaknya diem aja. Jelas. Sekolahkan agar nanti kalau dikirim ke Korea tidak hanya bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi bahasa Korea juga mumpuni. Bahasa Jepang. Ini modus pengen bahasa Jepang, hanya pengen gait cewek Jepang ini. Masalah ini. Belajar bahasa. Abdullah ibnu Abbas nih yang meriwayat hadis ini termasuk salah satu yang orang bahasanya pintar. Luar biasa. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Bisa diterima? Teman-teman yang muda ini kesempatan untuk beramal. Lebih-lebih ini yang anak-anak muda. Siapkan masa muda kita. Anggap saja di sini di Sipal, di Sekya itu seperti kayu jati yang sedang ditempa untuk menjadi kursi yang mahal. Benar nggak itu? Kayu jati itu di tempatnya di Jepara itu di hutan, nyamuk. Tapi ketika dibikin ukiran harganya pun naik mahal. Emas itu masih berlumpur, tapi coba ketika dibikin cincin, kupinang kau dengan bismillah. Jadikan kita anak muda yang mahal harganya nanti pulang dari Korea. Insyaallah. Siap ya? Syaratnya rajin ke masjid, ngaji bareng, siapkan ilmu kita menghadapi hidup di masyarakat. Ilmu agama bagus, tabungan bagus, rumah bagus, sawah ada, kurang apa lagi Mas Franky? Bener gak itu?